Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang nyamuk sebagai vektor penyakit. Seperti yang kita tahu, nyamuk termasuk jenis serangga dalam ordo Diptera dari kelas Insecta. Nyamuk mempunyai 2 sayap bersisik, tubuh yang langsing, dan 6 kaki panjang. Menurut WHO tahun 1999, nyamuk tersebar luas di seluruh dunia, mulai dari pari daerah kutub sampai ke daerah tropika. Dapat dijumpai 5.000 meter di atas permukaan laut sampai kedalaman 1.500 meter di bawah permukaan tanah di daerah pertambangan. Banyak penyakit, khususnya penyakit menular seperti demam berdarah, Japanese encephalitis, malaria, dan filariasis ditularkan melalui perantara nyamuk. Namun, yang akan kita bahas kali ini adalah nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini dapat menularkan penyakit DBD yang disebabkan oleh virus Dengue. Penyakit ini merupakan penyakit yang timbul di negara-negara tropis, termasuk di Indonesia, menurut Diabkes RI tahun 2010. Selain virus Dengue, nyamuk Aedes aegypti juga membawa virus Zika, chikungunya, dan demam kuning. Nyamuk Aedes aegypti mudah dikenali melalui warna dan bentuknya. Ciri khas nyamuk ini adalah ukurannya yang kecil dan memiliki tubuh berwarna hitam dengan belang putih di sekujur tubuhnya. Nyamuk Aedes aegypti dapat terbang sejauh 400 meter, sehingga penyebaran virus Dengue dapat terjadi hingga jarak yang jauh dari tempat nyamuk bersarang. Berikut ini adalah gejala klinik dari penyakit DBD yang ditimbulkan. Di antaranya adalah demam tinggi mendadak, nyeri pada otot, sakit kepala dan sakit pada bagian belakang mata, mual dan muntah, dan kelelahan. Setelah mengalami gejala tersebut, penyakit DBD akan melewati 3 fase. Fase yang pertama adalah fase demam. Gejala yang paling khas saat terkena DBD adalah demam tinggi. Karena itu, fase awal demam berdarah disebut dengan fase demam. Pada fase ini, penderita akan mengalami demam secara tiba-tiba hingga mencapai 40 derajat Celcius selama 2-7 hari. Untuk mencegah hal negatif lainnya, penderita DBD dianjurkan untuk memperbanyak minum air putih untuk membantu menurunkan suhu tubuh dan mencegah terjadinya dehidrasi. Fase kedua adalah fase kritis. Fase ini biasanya menjadi pengecoh karena penderita merasa sembuh dan dapat melakukan aktivitas kembali. Pasalnya, fase kritis ini ditandai dengan penurunan suhu tubuh hingga 30 derajat Celcius. Bila fase ini terabaikan dan tidak segera mendapat pengobatan, trombosit pasien akan terus menurun secara drastis dan dapat mengakibatkan pendarahan yang sering tidak disadari. Oleh sebab itu, pasien harus cepat ditangani oleh tim medis karena fase kritis ini berlangsung tidak lebih dari 24 sampai 38 jam. Fase yang terakhir adalah fase penyembuhan. Pasien demam berdarah berhasil melewati fase kritisnya. Penderita demam berdarah akan kembali merasakan demam. Namun, hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Pasalnya, kondisi ini merupakan fase penyembuhan, di mana trombosit akan perlahan naik dan normal kembali. Penderita akan mengalami pengembalian cairan tubuh secara perlahan pada 48 hingga 72 jam setelahnya. Mulai memasuki fase penyembuhan, kesehatan pasien demam berdarah akan berangsur-angsur membaik, yang ditandai dengan peningkatan nafsu makan, penurunan gejala nyeri otot, dan fungsi diuretik yang baik. Berikut ini adalah siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Perkembangan dari larva 1 hingga ke-4 membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Setelah mencapai larva 4, larva berubah menjadi pupa, di mana larva memasuki masa dorman atau inaktif, atau bisa disebut juga tidur. Pupa bertahan selama 2 hari sebelum akhirnya nyamuk dewasa keluar dari pupa. Perkembangan dari telur hingga nyamuk dewasa membutuhkan waktu 7 hingga 8 hari. Telur Aedes aegypti tahan terhadap kondisi kekeringan.
Bahkan bisa bertahan hingga 1 bulan dalam keadaan kering. Jika terendam air, telur kering dapat menetas menjadi larva. Sebaliknya, larva sangat membutuhkan air yang cukup untuk berkembang. Nyamuk Aedes aegypti betina biasanya akan terinfeksi virus Dengue saat menghisap darah dari penderita yang berada dalam fase demam. Selama masa inkubasi selama 8 hingga 10 hari, kelenjar air liur nyamuk menjadi terinfeksi dan virus disebarkan ketika nyamuk menggigit dan menginjeksikan air liur ke dalam luka gigitan pada orang lain. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam pengendalian penyakit DBD adalah dengan pengendalian vektor nyamuk untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Dengan mengetahui biomonik vektor, yaitu tempat perkembangbiakan, tempat sampah, serta tempat vektor kontak dengan manusia. Pengendalian nyamuk dapat dilakukan dengan 3M+. M yang pertama adalah menguras, yaitu memeriksa dan membuang genangan air yang berada di dalam tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air, seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, tempat air lemari es, dan lain-lain. M yang kedua adalah menutup, yaitu menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti drum, kendi, toren air, dan sebagainya, agar nyamuk tidak bisa masuk untuk bertelur dan berkembang biak di dalamnya. M yang ketiga adalah memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang sudah tidak terpakai yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Plusnya adalah menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. Kedua, menggunakan obat nyamuk dan anti nyamuk. Ketiga, mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah. Keempat, menggunakan selambu saat tidur. Kelima, memakai pakaian bertangan panjang, celana panjang, kaos kaki di jam-jam aktif nyamuk demam berdarah.